Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, bahwa Syekh Siti Jenar setelah meninggal dunia hilang jasadnya. Hilang di bawah apa? Bahkan ada yang mengatakan muswa, murca, tidak terlihat. Padahal jasadnya pada saat itu kelihatan. Pada saat itu, karena perbedaan pendapat, perbedaan ilmu antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo, akhirnya menjadi bentuk kontroversi, dan akhirnya Wali Songo berdasarkan perintah daripada Raden Patah, Dewan Wali Songo sudah mufakat, Syekh Siti Jenar harus ditiadakan. Oleh karena itu, pertama-tama Raden Patah mengutus wali, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Pada saat itu mendatangi Syekh Siti Jenar untuk menghentikan dakwahnya, kalau tidak akan diberikan hukuman, yaitu hukuman mati, seperti itu. Namun oleh Syekh Siti Jenar dijawab, sesama hidup, sesama hamba, tidak boleh ada yang menyakiti, apalagi membinasakan. Karena hidup dan matinya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu menghukum saya dengan cara apapun, karena Allah sudah menghendaki, hamba akan kembali kepadanya. Dengan terjadi satu perdebatan sengit, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga akhirnya kalah berdebat. Yang tadi sudah niat akan membinasakan, akhirnya pulanglah ke Demak, menyampaikan, melaporkan kepada Raden Patah dan juga kepada wali yang lain, bahwasanya Syekh Siti Jenar tidak mau untuk dibinasakan atau dimatikan dengan hukuman. Dengan berbagai macam dalih, perdebatan yang menggunakan ilmu yang sangat tinggi, akhirnya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga menyerah. Itu pertama. Yang berikutnya, akhirnya Raden Patah bersama Dewan Wali mengadakan suatu rapat. Ini harus segera dicegah, karena Syekh Siti Jenar apabila tidak dicegah akan meresahkan masyarakat Jawa yang imannya masih tipis, ilmu agamanya masih kecil, masih tipis, sehingga tidak layak, belum layak kalau diberikan ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar. Akhirnya berikutnya diutuslah beberapa wali menemui Syekh Siti Jenar lagi. Dan di sana sekarang bukan hanya Sunan Bonang dan Kalijaga, tapi ditambah lagi anggota yang lain. Di antaranya yang datang ada Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Geseng, dan seterusnya. Jadi beberapa orang. Bahkan ada sudah disiapkan algojo, ya, algojo yang untuk membinasakan. Lagi-lagi Syekh Siti Jenar tidak gentar menghadapi mereka, tetap menyampaikan bahwasanya raja dan masyarakat biasa, wali dan masyarakat biasa, ulama dan santri itu tidak punya hak untuk saling menghukum, karena semua itu adalah hamba. Yang bisa membinasakan manusia, yang bisa mematikan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa kalau memang sudah takdirnya, sudah saatnya, pasti manusia akan kembali kepada Tuhannya. Dan terjadi perdebatan-perdebatan sengit yang luar biasa. Bahkan pada saat itu, sampai karena sudah buntu dalam pembicaraan, Sunan Kalijogo sudah menghunus kerisnya untuk menusukkan kepada Syekh Siti Jenar. Tapi sedikit pun Syekh Siti Jenar tidak gentar, karena Syekh Siti Jenar berpendapat bahwasanya hidup ini adalah suatu bentuk kematian, sehingga kalau misalkan untuk menjalani kematian itu sudah ditentukan, jadi bukan oleh para wali, bukan oleh para raja. Akhirnya Syekh Siti Jenar dengan berbagai macam perdebatan yang sengit, dia tidak gentar menghadapi mereka. Ancaman apapun dia tidak takut. Bahkan Syekh Siti Jenar mengatakan, Allah bersama saya bersama Allah, sehingga tidak akan takut, tidak akan gentar menghadapi pasukan-pasukan apapun. Kalau memang menghendaki saya untuk tidak ada di muka bumi ini, saya mau, tetapi tidak dengan cara dibunuh, tidak dengan cara kekerasan. Biarlah saya akan berusaha untuk menyatukan diri kepada Tuhan, pulang kepada Tuhan. Kalau memang ajaran saya ini tidak benar, tidak perlu diikuti. Tapi bila ajaran saya ini benar, silahkan siapa saja yang ikut. Mengikuti boleh, tidak mengikuti juga boleh. Karena prinsipnya dalam agama tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Dalam agama tidak boleh ada paksaan untuk memeluk agama ataupun kepercayaan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memahami apa yang diperdebatkan oleh Syekh Siti Jenar dengan para wali songo itu. Dan pada saat itu pula Syekh Siti Jenar mengambil dengan caranya sendiri, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan megang nafas. Dia berusaha benar-benar yakin akan mendapatkan pertolongan Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawakan suatu syair. Mangayutayat we nasis lelono lalatan sepi. Maksudnya mencari ayat-ayat suci di tempat-tempat yang sepi, mengheningkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, megang napas, terus mohon kepada Allah agar bisa langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengabulkan permohonannya. Akhirnya dengan cara itu hilang seketika Syekh Siti Jenar. Namun dengan hilangnya jasad Syekh Siti Jenar, disitulah ada sebutir kembang melati yang semerbak baunya, yang wangi di lingkungan itu, baunya wangi. Nah, setelah itu barulah Wali Songo sadar bahwasanya Syekh Siti Jenar ini adalah seorang wali yang membawa ajaran tauhid dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh hakikat dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesadaran itu, sehingga beberapa wali langsung merenungi apakah dia salah ataupun tidak, apakah dirinya sendiri salah ataupun tidak, diakui ataupun tidak diakui, bahwasanya ajaran ma'rifat yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar sekarang sudah banyak digandrungi oleh para pencari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian
bahwasanya jasad Syekh Siti Jenar musqat atau hilang tanpa jejak. Hanya saja kembang melati itu tetap diurus sebagaimana jenazah dan dimakamkan di tempat pemakaman yang namanya kemlatian, karena makam itulah sampai sekarang disebut sebagai makam kemlatian dan bau harum bunga melati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Romo Agam.